Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uktia Syifa dengan NPM 19 14 15 10 91 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang pengembangan bibit unggul porang Amarpopalus anthopilus melalui teknik kultur in vitro untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Gunardi Winarno, MSI. Pokok bahasan pada presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Porang atau biasa disebut iles-iles termasuk famili Araceae. Merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Pada tahun 2009, jumlah kebutuhan chip porang mencapai 3.400 ton. Lalu produksi porang pada umbi basahnya di Jawa Timur yaitu 3.000 sampai 5.000 ton. Dan hasil akhir produksi porangnya 600 kg sampai 1.000 ton. Oleh karena itu, pada tahun 2010, Perum Perhutani Jawa Timur akan memperluas sampai 41.000 hektar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui media apa saja yang sesuai untuk menumbuhkan jaringan tanaman porang. Juga untuk mengetahui konsentrasi masing-masing media sehingga didapatkan tanaman porang yang unggul. Yang kedua, bahan dan metode. Metode yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap faktorial. Terdiri dari dua, yaitu BAP dan IBA. BAP menggunakan 0,0 mg per liter, 0,5 mg per liter, 1,0 mg per liter, 1,5 mg per liter, dan juga 2, mg per liter. Lalu untuk IBA-nya menggunakan 0, mg per liter, 0,5 mg per liter, dan juga 1,0 mg per liter. Untuk banyak perlakuan diperoleh 15 perlakuan dan masing-masing perlakuan dibuat 15 kali ulangan. Peralatan yang digunakan yaitu antara lain botol kultur, gelas Erlenmeyer, gelas ukur, neraca, pipet, pH meter, lalu ada autoclave, oven, laminar airflow, hot plate, magnetic stirrer, dan juga alat lainnya. Bahan-bahannya yaitu yang pertama tunas dari biji iles-iles atau porang yang sudah disubkultur. Lalu ada bahan kimia media Murashige skog yang dimodifikasi. Lalu ada zat pengatur tumbuh. Lalu selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Kalus merupakan sekumpulan massa sel yang belum terdiferensiasi menjadi organ dari tanaman. Kalus yang muncul merupakan hasil dari pembelahan sel-sel yang berada dalam jaringan eksplan. Dari hasil pengamatan didapatkan presentase pengkalusan tertinggi dihasilkan dari perlakuan A3B3 BAP 1 mg per liter dan juga IBA 1 mg per liter, yaitu sebesar 6,67%. Ada 3 tahap perkembangan kalus. Yang pertama, induksi sel atau sel-sel siap melakukan pembelahan. Lalu ada pembelahan. Sel-sel yang menjadi merismatik lebih aktif membelah dan mengalami peningkatan ukuran sel. Lalu diferensiasi, yaitu morfogenesis dan organogenesis. Sel mulai melebar dan membelah hingga tercapai keseimbangan. Berikut adalah diagram batang presentasi pengkalusan. Lalu di sini ada diagram batang kontaminasi kalus. Lalu selanjutnya kita akan membahas tabel hasil,
Yang pertama yaitu tabel pengaruh penambahan hormon IBA pada media MS terhadap presentase pengkalusan. Lalu ada tabel pengaruh penambahan hormon BAP pada media MS terhadap jumlah tunas. Lalu juga ada pengaruh penambahan hormon BAP pada media MS terhadap tinggi kuncup daun. Lalu selanjutnya ada tabel pengaruh penambahan hormon BAP pada media MS terhadap jumlah anak. Lalu ada pengaruh penambahan hormon IBA pada media MS terhadap jumlah akar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tanaman porang yang unggul, kultur jaringan tanaman porang dapat dilakukan dengan menggunakan media MS yang ditambah dengan hormon tunggal BAP dan IBA. Hormon tunggal BAP-nya yaitu 1,5 mg per liter untuk meningkatkan jumlah tunas, tinggi kuncup, dan jumlah anak daun. Lalu hormon IBA 1,0 mg per liter untuk merangsang pengkalusan dan jumlah akar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.